Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5. Nama saya Laili Susanti dari kelas MA7. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Nama saya Nuril Riana Yanuar, alamat saya dari RAN 2 Gong Lumajang, jurusan saya manajemen dari kelas MA7. Perkenalkan, nama saya Brinka Floriansyah dari Sukodono, jurusan manajemen kelas A7. Perkenalkan, nama saya Denny Prasetyo, alamat saya Desa Karangsari, Kecamatan Sukodono, jurusan saya manajemen kelas MA7 kelompok 5. Nama saya Muhammad Syafur Rizal, saya dari kelas 1 manajemen 7. Perkenalkan, nama saya Gamar Irisandi, saya dari kelas manajemen A7, saya berasal dari Kelakah. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab dan kebijakan harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gamar Irisandi akan mempresentasikan tentang materi yang pertama, yaitu pengertian bisnis. Pengertian bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi tujuan pertukaran bisnis itu keuntungan ya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang baru saja telah menjelaskan tentang pengertian bisnis. Yaitu fungsi bisnis meliputi 4 hal, yaitu yang pertama fungsi produksi, yaitu fungsi bisnis dan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, fungsi distribusi, yaitu fungsi bisnis untuk mendistribusikan barang atau jasa ke lokasi terdekat dan yang terjangkau atau diidentifikasi oleh konsumen. Yang ketiga, fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran sehingga barang yang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Yang keempat, fungsi penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan kepada para pengguna atau konsumen yang dibutuhkan. Yang kedua, etika bisnis. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Dari semula bentuk yang terkecil menjadi bentuk yang sangat bernilai. Dan etika bisnis dibagi menjadi 3, yaitu perilaku terhadap karyawan, yang kedua perilaku terhadap organisasi, yang ketiga perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Saya akan menjelaskan dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi materi seperti merekrut dan memecat atau menentukan kondisi upah dan kerja serta memberikan privasi dan respek. Pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus berdasarkan hanya pada kemampuan karyawan melakukan pekerjaan. Upah dan kondisi kerja walaupun diatur oleh undang-undang juga merupakan bidang yang kontroversial. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi.
Isu etis juga muncul dari perilaku karyawan terhadap majikannya, khususnya dalam kasus seperti konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Konflik kepentingan terjadi ketika suatu aktivitas bisa menguntungkan individu dengan merugikan pihak majikan. Masalah yang relatif dengan merugikan pihak majikannya. Umum di bidang kejujuran mencangkup perilaku seperti mencuri, pasokan, mengelembungkan laporan biaya, dan menggunakan telepon kantor untuk melakukan panggilan jarak. Yang ketiga, perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Etika juga tampil dalam hubungan antara perusahaan dan karyawan dengan apa yang disebut agen kepentingan primer, terutama pelanggan, pesaing pemegang saham, pemasok, penyalur, dan serikat buruh. Dalam menghadapi agen-agen tersebut, ada peluang terjadinya ambiguitas etis dalam setiap aktivitas periklanan, laporan keuangan, pemesanan dan pembelian, tawar-menawar dan perundingan, dan hubungan bisnis lainnya. Masalah lainnya adalah variasi global dalam praktek bisnis. Banyak di negara, suap merupakan isu bisnis yang umum, akan tetapi Undang-Undang Amerika Serikat melarang suap, bahkan bila pesaing dari negara lain melakukannya. Prinsip menerapkan etika bisnis. 1. Etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Kita dapat menghasilkan etika bisnis berdasarkan nilai dan norma yang kita anut atau diyakini. 2. Etika bisnis itu berdasarkan fairness. 3. Etika bisnis membutuhkan integritas. Integritas merujuk pada kepercayaan dan konsistensi. Bisnis yang etis ialah memperlakukan orang secara jujur, sopan, hormat, dan berintegritas. 4. Etika bisnis membutuhkan kejujuran dan dapat dipercaya. Para pelaku bisnis harus jujur dan terbuka kepada pelanggan dan mengakui keterbatasan yang dimiliki oleh produknya. Janganlah mengelabui pelanggan. 5. Etika bisnis itu membutuhkan perancangan bisnis. Sebuah organisasi atau bisnis yang beretika dibangun atas visi, misi, tujuan ke depan, dan perannya terhadap lingkungan. Semakin jelas planning ke depan, stabilitas, pelayanan, pertumbuhan, maka semakin kuat komitmen dalam menjalankan praktik bisnis. Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan suatu usaha bisnis yang menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya meliputi 1. Konsumen, 2. Bisnis lain, 3. Karyawan, 4. Investor, 5. Dan komunitas lokal. Saya akan menjelaskan dari yang nomor 1, yaitu konsumen. Konsumen memiliki hak atas rasa aman. 2. Konsumen mempunyai hak untuk didengar. 3. Konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang dibeli. 4. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi. 5. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dan baik. Konsumen memiliki hak mengetahui seluruh aspek yang berkaitan dengan suatu produk. Tanggung jawab terhadap karyawan. Sumber daya manusia sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan suatu bisnis. Etika seorang pemimpin terhadap karyawan yang perlu diperhatikan. Sikap teladan, mendidik, tegas,
tidak pilih kasih akan lebih dihargai oleh karyawannya. Karena sikap pemimpin yang emosional, pemarah, dan ambisius hanya membuat karyawan tidak betah bekerja di perusahaan tersebut. Bisnis lain yaitu mempertanggungjawabkan kewajibannya terhadap bisnis. Tanggung jawab karyawan. Sumber daya manusia sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan suatu bisnis. Etika seorang pemimpin terhadap karyawannya perlu diperhatikan. Sikap teladan mendidik tegas, tidak pilih kasih akan lebih dihargai oleh karyawannya. Karena sikap pemimpin yang emosional, pemarah, dan ambisius hanya akan membuat karyawan tidak betah bekerja di perusahaan tersebut. Yang keempat, investor. Investor manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang memberikan informasi yang tepat mengenai keuangan perusahaan untuk melindungi hak-hak dan investasi para pemegang saham. Yang terakhir, komunitas lokal. Komunitas lokal dengan bergabung dengan komunitas lokal yang ada dan mengikuti kegiatan amal yang memberikan sumbangan beberapa persen dari keuntungan perjualan bisnis yang kita kelola merupakan wujud kepedulian kita terhadap sesama. Saya Muhammad Syafrizal akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang selanjutnya adalah bidang-bidang tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembuangan limbah-limbah ke sungai mengakibatkan yang pertama adalah polusi udara. Polusi udara ini timbul apabila beberapa unsur bergabung bersama dan menurunkan kualitas udara dan dapat mengganggu pernafasan masyarakat, mengganggu arus lalu lintas, sehingga para pelaku bisnis harus menyediakan alat khusus yang digunakan untuk pembuangan limbah agar tidak terjadi polusi udara. Kemudian yang kedua, polusi air. Polusi air ini terjadi akibat pembuangan sampah dan air bahan-bahan kimia ke sungai. Hal itu dapat merusak ekosistem sungai. Kurangnya kesuburan ekosistem air dan dapat terjadi banjir. Yang ketiga adalah polusi tanah. Kontaminasi akibat bahan-bahan kimia dan kurangnya kesuburan tanah merupakan dampak dari pembuangan limbah secara sembarangan. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab terhadap pelanggan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pelanggan untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan serta dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan demi kemajuan suatu bisnis yang sedang dikelola. Menurut Ricky W. Griffin bahwa konsumen memiliki beberapa hak, diantaranya yang pertama adalah konsumen memiliki hak atas rasa aman. Kemudian konsumen mempunyai hak untuk didengar. Yang ketiga, konsumen memiliki hak untuk memilih apa yang akan dibeli. Yang keempat, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dan baik. Kemudian lanjut yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Sumber daya manusia sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan suatu bisnis. Etika seorang pemimpin terhadap karyawannya perlu diperhatikan. Sikap teladan, pendidik, tegas, tidak pilih kasih akan lebih dihargai oleh karyawannya. Karena sikap pemimpin yang emosional, pemarah, dan ambisius hanya akan membuat karyawan tidak betah bekerja di perusahaan tersebut. Perlindungan harga diri seseorang karyawan dan keamanannya sangat perlu dijaga oleh para pemimpinnya. Kemudian yang keempat, seberapa pentingkah penerapan etika dan tanggung jawab bisnis untuk kelangsungan suatu bisnis?
Etika dan tanggung jawab dalam berbisnis diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan buruk di dalam suatu bisnis yang dapat terjadi kapan saja. Karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki nilai dan daya saing yang tinggi diperlukan pilar dan landasan dan planning yang matang dengan didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika dan tanggung jawab yang dilakukan untuk komitmen dan dijalankan secara konsisten. Selanjutnya adalah kesimpulan. Etika dan tanggung jawab bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan antar badan bisnis dengan lingkungan sekitar, entah lingkungan hidup maupun lingkungan masyarakat, agar tetap kondusif dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Itu presentasi dari kelompok kami tentang apa ya? Kok katen ya? Tentang menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab terhadap etika bisnis. Ya, seperti itulah. Kalau ada kekurangan mohon maaf karena kita manusia. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya.